Shalom, selamat pagi umat-umat Tuhan. Renungan pagi tanggal 14 Januari 2026 berjudul Seruan Tengah Malam. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur untuk pagi yang baru ini. Saat kami membaca dan merenungkan firman-Mu, bangunkanlah hati kami dari kelalaian rohani. Berilah kami kepekaan untuk mendengar seruan-Mu dan kesiapan untuk menyongsong kedatangan-Mu. Terangi pikiran kami dan lembutkan hati kami oleh Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sebagai ayat inti renungan kita pagi hari ini terdapat dalam buku Matius 25 ayat 6. Berbunyi demikian. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Adalah wajar bagi Miller dan para pengikutnya untuk tertarik pada khotbah agung Yesus tentang waktu kedatangan yang terdapat dalam Matius 24 dan Matius 25. Namun perumpamaan tentang 10 gadis yang terdapat dalam Matius 25 ayat 1-13 menarik perhatian mereka secara khusus. Mereka melihat pergerakan dan pekabaran mereka sendiri ada dalam kerangka tersebut. Dalam prosesnya, mereka menguraikan secara historis mengenai perumpamaan itu. Mereka melihat ke-10 gadis sebagai manusia pada umumnya, yang berada dalam masa pencobaan. Kelima gadis bijaksana adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan, sedangkan gadis-gadis bodoh adalah orang-orang yang tidak percaya. Pelita adalah firman Tuhan dan minyak melambangkan iman. Bagi mereka, pernikahan merupakan fokus utama dari perumpamaan tersebut. Itulah saatnya ketika Kristus sang mempelai pria akan menampakkan diri di awan-awan di langit. Pernikahan merupakan peristiwa besar yang menjadi tujuan dari seluruh sejarah. Kedatangan mempelai pria merupakan harapan yang memotivasi mereka untuk mengorbankan harta benda mereka demi mendukung pemberitaan kabaran mereka. Bagi para pengikut Miller, kondisi para gadis yang tertidur mengindikasikan sikap apatis dan ketidaktahuan baik oleh umat Kristiani maupun umat tak beriman akan dekatnya dan waktu kedatangan Yesus. Miller menulis, seruan tengah malam dilakukan oleh para penjaga atau beberapa di antaranya yang melalui firman Tuhan dapat mengetahui waktu sebagaimana yang telah dinyatakan dan segera memberikan suara peringatan. Mempelai datang, songsonglah dia. Dengan kata lain, seruan tengah malam adalah panggilan terakhir untuk bangun dan mempersiapkan orang-orang bagi kedatangan mempelai pria yang ilahi. Namun tidak semua orang akan menyambutnya. Jadi seperti yang dilihat Miller, reaksi terhadap seruan tengah malam akan menunjukkan perbedaan antara orang bijak dan orang bodoh, antara mereka yang menerima pekabaran dan bersiap menyambut sang mempelai pria yang mendekat, serta mereka yang tetap tidur. Pada kedatangan kedua, orang-orang bijak akan masuk ke dalam kerajaan bersama sang mempelai pria. Tetapi bagi yang lainnya, pintunya tertutup. Miller melihat penutupan pintu sebagai penutupan masa percobaan manusia. Itulah sebabnya pesannya sangat penting. Orang-orang perlu diperingatkan agar mereka dapat bersiap menghadapi peristiwa besar di zaman ini. Pekabaran itu tetap penting di zaman kita. Miller mungkin keliru mengenai waktu kedatangan Yesus, tetapi kedatangan kedua itu sendiri masih menjadi harapan sepanjang masa. Dan tugas umat Tuhan adalah teruslah untuk membangunkan orang-orang berdosa yang tertidur kepada kenyataan utama bahwa dunia kita
tidak akan bertahan selamanya. Kita tutup renungan ini dengan berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang di surga, ajarlah kami untuk hidup berjaga-jaga dan setia. Jangan biarkan kami tertidur secara rohani, tetapi mampukan kami untuk hidup dalam iman dan ketaatan. Pakailah kami menjadi suara peringatan bagi dunia yang sedang terlelap, hingga saat Engkau datang kembali dalam kemuliaan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikianlah renungan pagi kita pagi hari ini. Semoga Tuhan menyertai umat-umat Tuhan. Amin.